Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, kita akan membahas materi pada KIKD 3.4, menerapkan prosedur pembuatan gambar denah gedung, dan 4.4, membuat gambar denah gedung. Adapun tujuan pembelajaran pada materi prosedur pembuatan gambar denah adalah setelah siswa mempelajari materi prosedur pembuatan gambar denah, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian denah. 2. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis denah. Yang ketiga, siswa dapat membuat gambar denah. Dan keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil gambar denah. Pengertian denah adalah gambar tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal dengan berjarak 1 meter dari ketinggian 0,00, di mana pada bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Untuk lebih memahami pengertian denah, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh tampilan eksterior dari sebuah rumah. Kemudian, ini merupakan tampilan interior rumah ini. Sesuai dengan pengertian denah tadi, yang dijadikan acuan adalah ketinggian lantai 0,00. Pada gambar perencanaan rumah ini, direncanakan lantai pada ruang tamu ini adalah ketinggian 0,00, sehingga menjadi titik acuan untuk ketinggian batas pemotongan denah, yaitu 1 meter. Jadi saya ambil dasar titik ini sebagai titik awal 0,00 ke 1 meter, sehingga jika saya potong dinding bangunan ini setinggi 1 meter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah tampilan bangunan setelah dipotong setinggi 1 meter. Maka akan terlihat penampang yang terpotong. Jadi jika kita lihat dari atas, maka tampilannya seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan denah. Denah gedung dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama disebut denah arsitektural. Denah arsitektural adalah denah yang menunjukkan penataan atau tata letak furniture, mobiliar, dan tata ruang interiornya. Jadi sebagai contoh, ini adalah contoh dari denah arsitektural. Sedangkan jenis yang kedua disebut denah struktural. Denah struktural adalah denah yang tidak menunjukkan penataan atau tata letak furniture, mobiliar, dan tata ruang interiornya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari denah struktural. Jadi ini adalah salah satu contoh denah yang bisa kita lihat, di mana ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar denah. Yang pertama, harus ada ukuran dan keterangan nama. Ini ada dimensi,
kemudian ada keterangan nama pada setiap ruang. Seperti contoh, misalnya ini ruang keluarga dengan ketinggian lantai plus minus 0,00. Yang kedua ada simbol, yaitu misalnya ini merupakan simbol dari pintu jendela 3, ini pintu 1. Kemudian ada simbol untuk potongan, itu potongan AA, kemudian potongan BB. Kemudian ada luas bangunan dan luas ruang. Ini adalah luas bangunan dan luas ruangnya. Kemudian ada skala gambar. Ini adalah skala gambarnya. Kemudian ada arah mata angin. Kemudian dilengkapi juga dengan legenda. Kemudian berikutnya adalah proporsi gambar terhadap kertas. Jadi diperhatikan proporsinya bahwa ukuran kertas yang kita gunakan, nantinya dena yang kita gambar itu proporsi dengan kertasnya. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar dena. Adapun langkah untuk membuat dena, yang pertama membuat garis as seperti pada gambar berikut ini. Garis as dibuat sebagai acuan untuk membuat denah. Jadi seperti pada tampak gambar 3 dimensi berikut ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom. Jadi menempatkan kolom pada denah. Jadi seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar 2 dimensi, sedangkan yang di sebelah kiri ini merupakan gambar 3 dimensi dari gambar yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah menempatkan kusen pintu dan jendela. Ini kusen pintunya. Kemudian kita tempatkan kusen jendelanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar 3 dimensinya kita tempatkan untuk kusen. Seperti pada gambar ini. Setelah kita menempatkan kusen, kita tempatkan untuk pasangan dindingnya. Seperti pada gambar ini. Jadi untuk simbol untuk pasangan dindingnya setengah bata seperti pada gambar ini. Kemudian untuk di kamar mandi itu menggunakan teras ram. Kemudian untuk gambar 3 dimensinya bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Ini merupakan tampilan 3 dimensinya. Langkah selanjutnya kita melengkapi atribut, misalnya garis potong, dimensi, kemudian keterangan pada gambar seperti pada gambar berikut ini.
Jadi gambar denah yang telah kita buat seperti pada gambar ini sudah dilengkapi dengan dimensi, kemudian keterangan pada gambar, elevasi ketinggian lantai, kemudian garis potong. Untuk gambar 3 dimensinya bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Untuk gambar 3 dimensi ini merupakan atau termasuk dalam jenis gambar struktural. Untuk gambar arsitekturalnya itu bisa kita ganti keterangan pada gambar ini dengan objek seperti ini. Kemudian kita lengkapi dengan bayangannya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan untuk gambar arsitektural. Untuk gambar strukturalnya sendiri kita ganti dengan keterangan. Untuk melengkapi gambar denah yang telah kita buat, maka kita lengkapi dengan etiket gambar. Maka untuk gambar denah telah selesai kita buat. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah denah adalah gambar tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal dengan berjarak 1 meter dari ketinggian 0,00, di mana pada bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Kemudian, denah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu denah arsitektural dan denah struktural. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, dan terima kasih.